Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Bayangkan hidup selamanya dengan kekuatan kosmik layaknya dewa. Namun, kalian tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa berevolusi, dan seluruh tujuan eksistensi kalian hanyalah sebagai program yang dijalankan oleh dewa luar angkasa raksasa. Kalian tidak bisa menua atau sakit, tetapi jiwa dan tubuh kalian terjebak dalam siklus keabadian yang stagnan, dingin, dan penuh dengan rahasia kelam yang menghancurkan mental. Itulah realitas tragis yang harus dijalani oleh ras Eternals, atau yang di dalam alam semesta Marvel Comics dikenal secara ilmiah sebagai Homo Immortalis. Sebuah ras yang terlihat sempurna di luar, namun hancur lebur di dalam. Karakter dan ras super ini diciptakan oleh legenda komik Jack Kirby setelah dia kembali bekerja untuk Marvel Comics dari DC dengan tujuan menciptakan epik mitologi fiksi ilmiah berskala masif. Kemunculan pertama ras ini terjadi di komik klasik yang berjudul The Eternals volume 1 issue 1 yang terbit pada tahun 1976. Sejak saat itu, mitologi ras abadi ini terus berkembang dan menjadi salah satu pondasi paling penting dan misterius di seluruh sejarah panjang Marvel Universe. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, sekumpulan dewa luar angkasa berukuran raksasa yang dikenal sebagai Celestials datang mengunjungi bumi dalam sebuah misi yang disebut sebagai First Host atau kedatangan pertama. Celestials adalah entitas kosmik purba yang berkeliling alam semesta untuk menabur kehidupan, menguji dan memanipulasi genetika berbagai makhluk di berbagai planet. Saat tiba di bumi, mereka menemukan makhluk purba proto-manusia atau hominid awal yang belum memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Mereka memutuskan bahwa makhluk purba bumi ini adalah kanvas yang sangat sempurna untuk eksperimen genetika skala besar mereka. Pada saat proses eksperimen berlangsung, Celestials mengambil sampel hominid purba tersebut dan memecah jalur evolusi genetika mereka menjadi 3 cabang utama yang akan menentukan nasib planet bumi. Cabang pertama adalah manusia normal yang ditinggalkan begitu saja, namun diam-diam ditanamkan potensi genetik khusus yang perlahan akan memunculkan mutan jutaan tahun kemudian. Sementara 2 cabang lainnya dimodifikasi secara ekstrim dengan tujuan yang sangat spesifik. Eksperimen genetika ini dilakukan tanpa ras empati, semata-mata hanya untuk melihat bagaimana DNA makhluk bumi bereaksi terhadap modifikasi energi kosmik tingkat tinggi yang dimasukkan oleh para Celestials. Dari eksperimen tersebut lahirlah 2 ras baru yang saling bertolak belakang, Deviants atau Homo Descendus, yang memiliki DNA sangat tidak stabil sehingga setiap individunya memiliki bentuk fisik yang mengerikan dan selalu bermutasi, serta ras Eternals atau Homo Immortalis. Eternals diciptakan sebagai kebalikan dari Deviants. Mereka memiliki DNA yang sangat stabil, bentuk fisik humanoid yang sempurna, tampan, cantik, dan dirancang untuk tidak bisa menua atau mati oleh penyakit apapun. Kesempurnaan fisik mereka ini adalah hasil dari kode genetika yang sudah dikunci secara permanen oleh pencipta mereka. Hal yang paling tragis dari asal-usul Eternals adalah bahwa mereka pada dasarnya adalah ras yang mandul dan tidak bisa berkembang biak secara alami seperti manusia atau Deviants. Sifat nyaris abadi dan kesempurnaan DNA mereka membuat mereka tidak bisa berevolusi, berubah, atau menghasilkan keturunan secara biologis yang murni tanpa bantuan teknologi tingkat tinggi. Mereka diprogram hanya dengan 3 perintah utama di dalam otak mereka: lindungi Celestials, lindungi The Great Machine, dan perbaiki penyimpangan yang berlebihan di bumi, membuat mereka tidak lebih dari sekedar robot biologis.
Untuk memastikan ras pahlawan mandul ini terus hidup dan menjalankan tugasnya, Celestials menanamkan sebuah sistem kecerdasan buatan raksasa ke dalam inti planet bumi yang disebut The Great Machine. Mesin inilah yang menjadi jantung peradaban mereka, mengatur lingkungan, mengawasi setiap pergerakan mereka, dan yang paling penting, membangkitkan mereka kembali dari kematian. Jika seorang Eternal mati dalam pertempuran, The Great Machine akan membuatkan tubuh baru dan memasukkan kembali memori mereka, membuat kematian menjadi hal yang tidak ada artinya bagi ras ini. Pada masa awal peradaban, Eternals membangun sebuah kota super canggih bernama Titanos di bumi dan hidup damai untuk beberapa saat, hingga akhirnya pecah perang saudara pertama akibat perbedaan ideologi. Faksi pertama dipimpin oleh Kronos yang menginginkan perdamaian dan eksplorasi ilmu pengetahuan, sementara faksi kedua dipimpin oleh saudaranya, yaitu Uranos, yang haus darah dan ingin menggunakan senjata mereka untuk menaklukkan ras lain di bumi. Perbedaan ini tidak bisa diselesaikan dengan dialog, sehingga berujung pada perang besar yang menghancurkan banyak bagian dari peradaban awal mereka. Kekalahan akhirnya jatuh ke tangan faksi Uranos, dan sebagai hukumannya Kronos tidak membunuh saudaranya, melainkan mengasingkan Uranos dan para pengikut setianya ke luar angkasa. Kelompok yang diasingkan ini kemudian mendarat dan membangun koloni pertama di planet Uranus, sebelum akhirnya beberapa dari mereka pindah lagi dan menetap di Titan, yang merupakan bulan dari planet Saturnus. Perpecahan ini menjadi sejarah penting karena koloni di Titan inilah yang kelak akan melahirkan ancaman terbesar bagi seluruh semesta Marvel. Di bumi, setelah perang saudara berakhir, Kronos yang memimpin Titanos terus melakukan eksperimen dengan energi kosmik di dalam laboratoriumnya untuk mencari tahu potensi maksimal dari ras mereka. Namun, sebuah kecelakaan fatal terjadi. Salah satu tabung energi kosmik meledak dengan dahsyat, menghancurkan wujud fisik Kronos secara total dan menyebarkan radiasi kosmik murni ke seluruh tubuh para Eternals di bumi. Insiden inilah yang secara tidak sengaja mengaktifkan gen laten mereka, membuat tubuh mereka secara permanen menyerap energi kosmik dan mengubah mereka menjadi makhluk yang benar-benar abadi serta kebal terhadap segala luka fisik. Setelah Kronos kehilangan wujud fisiknya dan berubah menjadi entitas kosmik abstrak, ras Eternals harus memilih pemimpin baru di antara dua anak laki-laki Kronos, yaitu Zuras dan Alars. Mayoritas rakyat memilih Zuras sebagai Prime Eternal atau pemimpin tertinggi karena kebijaksanaannya. Sementara Alars yang merasa tidak memiliki tempat lagi di bumi memutuskan untuk pergi ke luar angkasa. Alars akhirnya tiba di koloni Titan, mengambil gelar mentor dan kemudian memiliki anak bernama Thanos, sang Mad Titan yang kelak akan membawa penderitaan luar biasa bagi alam semesta. Ribuan tahun kemudian, sekitar tahun 18.000 sebelum Masehi, Celestials kembali ke bumi untuk second host atau kedatangan kedua, yang memicu kepanikan luar biasa di kalangan ras Deviants yang saat itu telah membangun kerajaan raksasa bernama Lemuria. Deviants dengan bodohnya menembakkan senjata ke arah kapal Celestials, yang langsung dibalas dengan serangan kosmik mahadahsyat yang menenggelamkan seluruh benua Lemuria dan Atlantis ke dasar laut. Peristiwa yang dikenal sebagai Great Cataclysm ini diawasi oleh para Eternals yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyelamatkan segelintir manusia, karena program mereka melarang mereka untuk menyerang penciptanya. Sepanjang sejarah umat manusia setelah bencana tersebut, ras Eternals yang berpindah-pindah kota seringkali disembah dan disalahartikan sebagai dewa-dewa mitologi kuno oleh manusia biasa.
Hal ini sangat terlihat pada peradaban Yunani, di mana Zuras harus membuat perjanjian rahasia dengan Zeus, pemimpin dewa Olympus, agar kota Olympia milik Eternals bisa bertindak sebagai perwakilan para dewa Yunani di bumi. Kesepakatan ini pada akhirnya menyebabkan kekacauan sejarah, di mana manusia sering tertukar antara Athena dengan Dewi Athena atau Makari dengan dewa Hermes. Ketika Third Host atau kedatangan ketiga Celestials terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu di pegunungan Andes pada masa peradaban Inca, Eternals harus berhadapan dengan dewa-dewa dari berbagai mitologi bumi yang ingin mengusir Celestials. Zuras dan pasukannya bekerja keras mencegah perang antara Thor dan dewa-dewa lain melawan Celestials, karena mereka tahu Celestials bisa menghancurkan bumi dalam hitungan detik. Di saat yang sama, seorang Eternal bernama Sprite menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan manusia tentang keberadaan Celestials, agar manusia tidak lagi hidup dalam ketakutan akan dewa luar angkasa. Puncak konflik antara manusia super dan penciptanya terjadi di era modern saat Fourth Host tiba, di mana Zuras menyadari bahwa Celestials berencana untuk menghancurkan bumi karena dianggap gagal. Zuras menyatukan seluruh energi kehidupan ras Eternals untuk membentuk wujud energi raksasa bernama Unimind guna menyerang para Celestials di luar angkasa. Namun serangan itu gagal total. Dewa ruang angkasa itu terlalu kuat, dan serangan balik mereka menyebabkan Zuras tewas secara seketika, membuktikan bahwa program penciptaan mereka membuat perlawanan terhadap Celestials adalah sebuah usaha yang sia-sia. Jutaan tahun terjebak dalam siklus yang sama akhirnya menghancurkan mental beberapa anggota mereka. Salah satunya adalah Sprite, yang dikutuk memiliki tubuh anak kecil selamanya dan tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Frustasi karena diberlakukan seperti anak-anak selama jutaan tahun, Sprite menggunakan kekuatan kosmik dari Dreaming Celestial yang tertidur di bawah bumi untuk mengubah realitas dan menghapus seluruh ingatan ras Eternals. Sprite mengubah mereka semua menjadi manusia biasa yang bisa menua dan lupa akan kekuatan super mereka. Sebuah tindakan pengkhianatan emosional demi merasakan kehidupan normal. Ikaris adalah anggota pertama yang secara perlahan mendapatkan kembali ingatannya setelah dicuci otak oleh Sprite, dan dia harus berjuang mati-matian meyakinkan saudara-saudaranya yang kini bekerja sebagai manusia biasa. Secara bertahap, Ikaris berhasil membangunkan Tina, Cersei, Makari, dan yang lainnya tepat pada waktunya untuk mencegah ras Deviants yang kembali bangkit untuk menguasai dunia. Sayangnya, kebangkitan ini harus dibayar mahal dengan kematian Sprite sebagai hukuman atas pengkhianatannya, dan memaksa mereka kembali menerima nasib sebagai penjaga mesin bumi yang tidak bisa mati dan tidak bisa berubah. Namun, kenyataan paling brutal yang menghancurkan ras ini terungkap bertahun-tahun kemudian ketika kelompok dewa luar angkasa korup bernama Dark Celestials menginvasi bumi dan melawan para Avengers. Saat menyelidiki invasi ini, ras Eternals meretas data rahasia pencipta mereka dan menemukan fakta mengerikan yang selama ini disembunyikan dalam memori inti The Great Machine. Mereka menemukan alasan sebenarnya mengapa Celestials menciptakan kehidupan dan melindungi bumi selama jutaan tahun. Kenyataan memuakkan itu adalah bahwa bumi sebenarnya hanyalah sebuah inkubator, dan umat manusia tidak lebih dari sekedar patogen atau mutasi virus biologis yang sengaja diternakkan oleh Celestials. Celestials tidak pernah peduli pada manusia. Mereka membiarkan umat manusia berkembang biak karena mutasi manusia sangat berguna untuk menciptakan antibodi super bagi Celestials di masa depan. Posisi ras Eternals selama jutaan tahun bukanlah pahlawan atau pelindung umat manusia, melainkan hanya sekedar anjing penjaga atau petani yang bertugas menjaga tanaman manusia agar tidak mati sebelum masa panen tiba.
Tragedi ini menghancurkan kewarasan seluruh ras Homo immortalis. Mengetahui bahwa keberadaan dan agama mereka selama jutaan tahun hanyalah kebohongan besar untuk melindungi peternakan manusia, membuat mereka kehilangan tujuan hidup secara instan. Dalam satu malam yang penuh keputusasaan, hampir seluruh anggota Eternals memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal yang mengerikan, memilih mati daripada harus terus hidup sebagai pion tanpa jiwa dari para dewa luar angkasa yang bejat. Kebenaran yang lebih gelap muncul tak lama setelahnya, ketika The Great Machine secara otomatis membangkitkan mereka kembali dari aksi bunuh diri massal tersebut. Mesin bumi itu ternyata mengalami kerusakan fungsi, dan kebangkitan mereka dipandu oleh manipulasi internal yang memaksa Ikaris dan yang lainnya untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya mesin itu bekerja. Penyelidikan ini mengarah pada penemuan sistem mesin kebangkitan mereka yang selama jutaan tahun disembunyikan dengan sangat rapi oleh sistem utama. Hal yang sangat menyayat hati terungkap. Keabadian mereka bukanlah energi gratis, melainkan sistem pertukaran nyawa berdarah. Setiap kali seorang Eternal mati dan dibangkitkan kembali oleh The Great Machine, mesin tersebut akan mengambil energi kehidupan dari satu manusia acak di bumi, membunuh manusia tersebut secara instan. Menyadari bahwa keabadian dan kesempurnaan mereka dibayar dengan nyawa jutaan manusia yang selama ini mereka pikir mereka lindungi, membuat Eternals dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa disembuhkan. Era penderitaan mereka belum berakhir, karena kekacauan dalam mesin ini dimanfaatkan oleh Thanos yang kembali dari kematian dan meretas sistem The Great Machine untuk mendeklarasikan dirinya sebagai Prime Eternal. Dengan menduduki posisi pemimpin tertinggi, Thanos memiliki akses mutlak untuk mengontrol program dasar setiap Eternals, membuat saudara-saudaranya secara fisik tidak bisa menyerang atau melawannya. Thanos menggunakan kekuasaan absolut ini untuk menyiksa rasnya sendiri, membalas dendam atas pengasingan keluarganya, dan kebenciannya pada bentuk kehidupan yang sempurna. Kekuasaan Thanos pada akhirnya memaksa ras Eternals untuk bertindak di luar program mereka dengan mencari celah dalam hukum genetika The Great Machine untuk melengsarkannya. Mereka bahkan harus melepaskan Uranos, tiran masa lalu dari Perang Saudara Pertama, yang dipenjara selama jutaan tahun, yang kemudian menyebabkan pembantaian massal di planet Mars atau Arakko. Melalui intrik politik yang berdarah dan kerjasama yang dipaksakan dengan Avengers, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan Thanos dari posisi Prime Eternal. Namun, reputasi mereka di mata pahlawan bumi sudah sangat hancur. Setelah Thanos digulingkan, mereka harus menghadapi krisis terbesar dalam Axe Judgment Day, di mana perintah internal utama mereka aktif kembali saat melihat populasi mutan atau X-Men yang berlebihan di Pulau Krakoa. Program di dalam otak mereka menerjemahkan mutan sebagai bentuk penyimpangan atau deviance yang berlebihan dan harus dimusnahkan demi keseimbangan mesin bumi. Hal ini memicu perang tiga arah yang masif antara Eternals, X-Men, dan Avengers yang begitu besar hingga membangunkan Progenitor, yaitu salah satu dari Celestial Purba yang bangkit untuk menghakimi kelayakan planet bumi. Perang besar ini diakhiri dengan penghakiman Progenitor yang memaksa setiap individu di bumi, termasuk para Eternals, untuk menghadapi kesalahan masa lalu mereka dan membuktikan nilai kehidupan mereka. Setelah bumi selamat dari kiamat, ras Homo immortalis merombak seluruh struktur masyarakat mereka, menghapus dogma buta terhadap Celestials, dan bersumpah untuk melindungi manusia tanpa menggunakan sistem kebangkitan dari The Great Machine. Mereka kini berjalan di bumi sebagai ras abadi yang mencoba menebus dosa jutaan tahun, mencari makna hidup baru tanpa harus terikat pada program penjajah luar angkasa.
Secara biologis, Homo immortalis memiliki kemampuan yang membuat mereka sekelas dengan dewa dalam pertempuran fisik maupun energi. Mereka memiliki kekuatan manusia super yang mampu mengangkat beban puluhan ton, stamina yang tidak pernah habis, serta kemampuan untuk terbang melayang di udara tanpa alat bantu apapun. Namun, sumber kekuatan utama mereka yang sebenarnya berasal dari manipulasi energi kosmik murni yang mengalir dalam sel mereka, yang memungkinkan mereka menembakkan sinar penghancur bersuhu luar biasa panas dari mata dan telapak tangan mereka, serta kemampuan telepati untuk membaca pikiran. Selain kemampuan individu, kehebatan sejati mereka terletak pada kemampuan kolektif untuk bergabung membentuk Unimind, sebuah entitas raksasa berbentuk otak atau wujud energi cahaya murni yang menyatukan kecerdasan dan kekuatan tempur puluhan Eternals secara bersamaan. Tubuh mereka juga memiliki kontrol mutlak atas molekul mereka sendiri, yang berarti meskipun tubuh mereka dihancurkan hingga menjadi debu atau terpotong-potong, mereka dapat merangkai kembali molekul mereka dengan kemauan pikiran. Selama fungsi mental mereka tidak terganggu, nyaris tidak ada kekuatan di bumi yang bisa membunuh mereka secara permanen tanpa campur tangan senjata kosmik. Terlepas dari deretan kekuatan kosmik yang membuat mereka seperti dewa, kelemahan terbesar ras Eternals adalah kemandulan biologis evolusioner dan rantai mental dari The Great Machine. Mereka sama sekali tidak bisa bereproduksi atau menghasilkan keturunan secara alami, membuat populasi mereka stagnan dan mental mereka mudah depresi karena hidup dalam waktu yang terlalu lama tanpa adanya perubahan atau penerus. Selain itu, kehendak bebas mereka adalah sebuah ilusi. Pikiran mereka dibatasi oleh protokol mesin yang melarang keras mereka menyakiti Celestials, dan fakta bahwa kebangkitan mereka mengorbankan nyawa manusia menciptakan kelemahan moral dan psikologis yang seringkali membuat mereka menyerah pada pertempuran atau memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Itulah sejarah kelam, panjang, dan penuh air mata dari ras Eternals, sekelompok makhluk super yang dipuja sebagai dewa namun pada kenyataannya hanyalah budak abadi yang terjebak dalam program penciptanya tanpa mampu memiliki keturunan. Bagaimana pendapat kalian tentang nasib tragis dari Homo immortalis ini? Apakah adil jika keabadian dan kesempurnaan mereka harus dibayar mahal dengan nyawa manusia yang tidak bersalah? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y. Kalian bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.